Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan topik pembahasan mengenai penyelesaian persamaan linear serentak dengan menggunakan metode dekomposisi LU. Jadi, sebagai pendahuluan, ini sama dengan pembahasan yang saya berikan sebelumnya. Jadi, kita akan menyelesaikan ya persamaan linear serentak ya dengan n variabel bebas, x1, x2, x3 sampai xn. Untuk bentuk umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Ya, bentuknya dapat ditulis sebagai berikut. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dari penyelesaian persamaan satu ini dapat dilakukan dengan cara eksak. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang metode inverse dan determinan matriks dan juga cara pendekatan. Ya, akan kita bahas kali ini, yaitu dengan metode dekomposisi LU. Metode dekomposisi LU ini adalah metode penyelesaian persamaan linear serentak dengan cara membentuk matriks segitiga atas atau matriks U dan matriks segitiga bawah atau matriks L dari matriks koefisien A. Ya, matriks koefisien A. Ini adalah matriks koefisien A. Ya, ini adalah matriks koefisien A. Yang ada A kecilnya ini. Kelebihan dari metode ini sangat efektif untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dengan order yang tinggi. Kemudian hasil penyelesaiannya sangat mendekati nilai eksaknya atau bahkan sering didapatkan hasil penyelesaian yang sama dengan hasil eksaknya. Tetapi kekurangannya, cara penyelesaian dengan metode ini cukup kompleks. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama, kita membentuk matriks koefisien A, kemudian matriks variabel X, dan matriks variabel H dari persamaan serentak. Jadi dari persamaan ini, kita bikin matriks koefisien A, ya, kemudian matriks X, ya, dan matriks hasil. Ya. Jadi A, ya, X, ya, dan H. Yang matriks A, yang matriks koefisien A, matriks variabel X, dan matriks hasil H. Kemudian kita mencari matriks segitiga bawah, matriks L, dan matriks segitiga atas, atau matriks U, dari matriks koefisien. Ya. Jadi kita cari L, ya, matriks L, dan matriks U dari matriks A. Ini persamaannya seperti ini ya. Matriks A kalikan dengan matriks X sama dengan matriks H. Ini adalah koefisien, ini adalah variabel X, ini adalah hasil. Ya. Ini merepresentasikan dari persamaan serentak ini. Ya. Jadi ini adalah persamaan matriks untuk tadi ya, persamaan linear serentak. Kemudian yang kedua tadi mencari matriks L dan matriks U dari matriks koefisien. Kemudian persamaan ini bisa kita ubah ya. Jadi kita pindahkan matriks L ke ruas kanan ya, sehingga L ke ruas kanan menjadi L ini bukan min L ya, tapi inverse matriks. Ingat, kalau matriks berpindah ke ruas, maka dia akan menjadi inverse dari matriks tersebut. Jadi matriks pangkat min 1 adalah inverse ya, atau 1 per matriks L. Jadi UX sama dengan inverse matriks L dikalikan dengan H. Nah, ini bisa kita misalkan dengan matriks Z ya, matriks Z. Jadi inverse matriks L kalikan dengan matriks H sama dengan matriks Z. Nah, ini matriks inverse L ini juga kita bisa pindah lagi ke ruas kanan. Jadi matriks H sama dengan matriks L dengan matriks Z. Jadi kita ada dua persamaan ya. Matriks A kalikan matriks X sama dengan matriks H. Kemudian matriks H sama dengan matriks L dikalikan dengan matriks Z. Dengan melakukan forward substitution, yang langkah ketiga, ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan matriks Z. Ya. Jadi L tadi sudah ada ya, L. Kita sudah tentukan, kita sudah cari matriks L. Matriks H juga sudah ada. Maka kita bisa mencari matriks Z. Ya. Setelah matriks Z kita dapatkan, kita kembalikan ke persamaan yang ini ya. UX ya sama dengan Z. Ya. UX sama dengan Z.
Dengan menggunakan back substitution, kita bisa mendapatkan solusi dari penyelesaian persamaan linear serentak, yaitu variabel X. Ya, jadi U kita dapatkan, Z kita dapatkan, maka X bisa kita cari. Metode dekomposisi LU. Jadi ini adalah matriks koefisien A, ya, A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A33. Ini adalah matriks L atau matriks segitiga bawah atau matriks L. Ya. Ini adalah matriks segitiga atas atau matriks U, ya, L, ya, dan matriks U. Kalau kita kalikan ya, ini perkalian matriks, mungkin yang lain masih ingat ya, perkalian matriks ya. 3 kali 3. Jadi di sini kalau kita kalikan L11 kalikan dengan U11 ditambah dengan 0 ya, dikalikan dengan 0. Jadi baris dikalikan dengan kolom ya. L11 saya ulangi lagi, kalikan dengan U11 kemudian plus 0 kalikan dengan 0 plus 0 dikalikan dengan 0. Ya. Hasilnya sama dengan L11 dikalikan dengan U11 sama dengan A11. Kemudian yang lain, L11 dikalikan ya, di baris pertama kolom kedua ya. Baris pertama kolom kedua A12. Baris pertama kolom kedua ya. Baris pertama kolom kedua. Jadi L11 dikalikan dengan U12 plus 0 dikalikan dengan U22 plus 0 dikalikan dengan 0. Hasilnya adalah A12. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini kalian bisa cari sendiri, bisa kalian jabarkan sendiri ya. Oke, sebagai contoh, carilah penyelesaian persamaan serentak di bawah ini dengan metode dekomposisi LU. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6, X1 plus 2X2 plus 3X3 sama dengan 14, dan X1 plus 4X kuadrat plus 9X pangkat 3, plus 9X3 sama dengan 36. Pertama, tadi ya, kita definisikan dulu ya, matriks koefisien A, matriks variabel X, dan matriks hasil H. Matriks koefisien A 1, 1, 1, 1, 2, 3, dan 1, 4, 9 ya. Kemudian matriks variabel X, X1, X2, X3. Matriks variabel H 6, 14, 36. Oke. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah kedua adalah mencari matriks L atau segitiga bawah dan matriks U atau segitiga atas. Kita lihat di sini ya, matriks L ini ya. Ini adalah matriks L atau segitiga bawah. Ini adalah matriks U atau segitiga atas. Kita lihat di sini untuk matriks U. Ini diagonalnya tetapkan 1 ya, 1, 1, 1. Adalah matriks U atau matriks segitiga atas. Kemudian kita kalikan, ini adalah perkalian matriks. Yang ada di sebelumnya di sini ya. Kita sudah jabarkan di sini perkalian matriksnya ya. Antara L dikalikan dengan U. Ya. L ya, matriks L dikalikan dengan matriks U. Ya. Jadi ini contoh yang L11 ini ya. L11 ya dikalikan dengan 1. Kalau ini dikalikan terus kan 0 ini ya. Berarti tinggal L11 dikalikan dengan 1. Maka L11 ya sama dengan 1. Ya. Kemudian ya, kemudian baris pertama ya, kolom kedua. L11 dikalikan dengan U12 sama dengan, ini bisa langsung sama dengan karena 0 kalikan 1 0. 0 kalikan 0 juga 0. Jadi tidak dimasukkan di sini, langsung L11 dikalikan dengan U12 sama dengan ya, L11 dikalikan dengan U12 ya. Sama dengan tadi A11 sama dengan 1. Jadi 1 dikalikan dengan U12 sama dengan 1. Maka U12 sama dengan
Ya 1. Ya kan? 1 kalikan 1 sama dengan 1. Ya. Ingat, yang saya lingkari hijau ini adalah merepresentasikan dari A ini. Ya. Jadi 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 9. Oke. Oke, kita lanjutkan. Baris pertama, kolom ketiga. L11 dikalikan dengan U13 sama dengan, ini sama dengan langsung karena 0 kalikan U23 juga 0. 0 kalikan 1 juga 0. Maka tinggal L11 dikalikan dengan U13. Ya. L11 dikalikan dengan U13. Maaf. Sama dengan L1 dikalikan adalah 1 ya. 1 kalikan dengan U13 sama dengan, ini adalah 1 ya. Baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Ya, 1 kalikan dengan U13 sama dengan 1. Maka U13 sama dengan 1. Dan seterusnya. Ya. Kita sudah dapatkan tadi ya. A, ya, matriks A, kemudian matriks L dan matriks U. Matriks L dari mana? Ini matriks L ini. Ya. L11 ada, kemudian L21, ya, kemudian L22, kemudian ada L31, L32, L33. Ya, ada semua di sini. Kita masukkan ke sini. Kemudian matriks U juga ada, ya, U12, ya, U13, kemudian U23, ya. Kita masukkan ke sini semua. Maka matriks koefisien A sama dengan matriks koefisien matriks L kalikan dengan matriks U. Oke. Kita lanjutkan. Nah, setelah step yang kedua, maka kita lanjutkan ke step yang ketiga, yaitu forward substitution untuk mendapatkan matriks Z. Tadi ya, persamaannya matriks L kalikan dengan matriks Z sama dengan matriks H. Matriks H sudah ada. Matriks L juga sudah ada. Kita akan mencarikan untuk matriks Z ini ya. Z1, Z2, Z3. Ini disebut sebagai forward substitution karena kita lihat di sini. Ini kan langsung ini ya. 1 dikalikan dengan Z1. Lihat, lainnya langsung 0 ya. 0 kalikan Z2 0, 0 kalikan Z3 juga 0. Maka langsung Z1 sama dengan 6. Ya. Kemudian Z1 plus Z2 ya. Jadi 1 kalikan Z1 plus 1 kalikan Z2 plus 0 kalikan Z3 sama dengan sini adalah 14 ya. Maka Z2 sama dengan 8. Demikian juga untuk yang ketiga. Z1 kalikan 1 plus 3 Z2 plus 2 Z3 sama dengan 36. Ya, Z3 sama dengan ya. Kita dapatkan Z1, Z2, Z3. Yang tadi saya sebutkan sebagai forward substitution adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini. Ini kan urut ya. Forward ya. Awalnya Z1 dulu. Kemudian Z1 dapatkan Z2. Ya, kemudian Z1 dapat, Z2 dapat, Z3 dapat. Namanya forward. Itu urut. Z1, Z2, Z3. Ya. Kemudian yang keempat, melakukan back substitution untuk mendapatkan solusi penyelesaian, yaitu variabel X. Ini adalah persamaan sebelumnya ya. Kita lihat sebelumnya. Matriks U kalikan dengan matriks X sama dengan matriks Z. Z kita dapatkan tadi ya. 6, 8, 3. U juga sudah ya, matriks U. Maka kita bisa mencari matriks X. Nah, kita lihat di sini. Ini kan kalau dikalikan ya, baris pertama ya, kolom pertama. Ini baris pertama, kolom pertama. Ya. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. Kemudian X1 kalikan 0, 0 ya. Jadi X2 kalikan 1 plus 2 kalikan dengan X3 sama dengan 8. Kemudian X3 ya sama dengan
3. Ini namanya backward ya. Jadi ada dulu semuanya, X1 plus X2 plus X3. Kemudian mengerucut X2 plus X3. Kemudian X3 sama dengan 3. Ya, namanya backward ya. Nah, ini bisa kita cari X3, kemudian kita masukkan di sini X3-nya ya, dapatkan X2, X2 masukkan, dapatkan X1. Backward X3 dulu, X2 baru X1. Kalau tidak sebelumnya adalah Z1 ya, Z2, Z3. Namanya forward substitution. Kalau ini adalah backward substitution atau back substitution. X3 dulu, X2 baru X1. Jadi penyelesaian dari persamaan linear serentak adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3. Terima kasih.